Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggraini Rintang Astuti dengan NIM 225211222 dari kelas 1F MBS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bab manajemen strategis sebagai aplikasi perencanaan untuk memenuhi syarat penilaian akhir mata kuliah pengantar manajemen. Perencanaan pengembangan strategi bisnis kuliner. Manajemen strategi adalah usaha manajerial untuk menumbuh kembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Manfaat manajemen strategis: 1. Memaksimalkan keuntungan. 2. Meningkatkan profit di periode selanjutnya. 3. Menekan risiko. 4. Meningkatkan keunggulan kompetitif. 5. Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Adapun fungsi dari manajemen strategis yaitu yang pertama, mengusung visi misi perusahaan, yang kedua, fokus pada aktivitas brand position, yang ketiga, mengidentifikasi pasar dan produk, yang keempat, menjaga keteraturan bisnis, dan yang terakhir yaitu panduan aktivitas perencanaan dan perbaikan. Proses dari manajemen strategis dan tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu formulasi. Pada tahap formulasi ini dilakukan dengan tujuan untuk 1. Menentukan misi, yang kedua menentukan kekuatan serta kelemahan internal, yang ketiga melakukan identifikasi peluang dan resiko eksternal, yang keempat pengambilan keputusan strategis, dan yang kelima yaitu pembahasan terkait bisnis baru yang bakal dijalankan ataupun malah menghentikan bisnis tersebut. Tahapan kedua yaitu implementasi. Pada tahap implementasi bertujuan untuk menentukan tujuan atau target yang ingin disasar, mengelola kebijakan dan seluruh SDM, memberi motivasi kepada karyawannya, membangun kultur atau budaya kerja yang mampu mendukung strategi, dan yang terakhir untuk menyusun struktur organisasi secara efektif. Pada tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis seluruh faktor internal maupun eksternal, menilai kinerja, menentukan tindakan dan keputusan perbaikan. Nah, pada tahap evaluasi ini penting untuk dilakukan agar strategi bisnis dapat beradaptasi secara optimal terhadap perubahan apapun yang terjadi di lini internal maupun eksternal. Saya sudah bersama narasumber yang saya akan wawancarai pada hari ini, dan kebetulan dia adalah sepupu saya sendiri yang bernama Mbak Aini. Mbak Aini, selamat siang. Ya, selamat siang. Mohon maaf ya Mbak sudah mengganggu waktunya, sudah meminta sedikit waktunya untuk saya wawancarai. Ya. Langsung saja ya Mbak. Kan keluarga Mbak ada bisnis kuliner ya. Nah, sudah berapa lama toh Mbak bisnis kuliner kupat tahu yang keluarga Mbak jalankan itu sudah berapa lama? Kuliner kupat tahu yang kami jalankan sampai sekarang sudah sekitar 10 tahun berjalan. Selama 10 tahun itu sudah berapa cabang sih Mbak yang dikembangkan atau yang sudah dibuka oleh warung makan kupat tahu ini? Untuk saat ini sudah ada 2 cabang. Yang pertama yaitu di Ponggok, cabang yang kedua yaitu berada di Randusari. Pastikan di setiap cabang itu ada kendalanya tersendiri ya. Nah, bagaimana sih cara kalian untuk beradaptasi terhadap cabang-cabang baru tersebut gitu? Apakah strateginya sama dengan cabang yang pertama atau memiliki strategi tersendiri untuk kemajuan cabang-cabang yang sudah dikembangkan tersebut? Untuk selama ini, kendala umumnya di dalam usaha kami pada umumnya yaitu kenaikan harga bahan pokok. Kemudian untuk khususnya
kendala yang berada di cabang-cabang lain itu terhadap lingkungan. Apakah warga di situ itu seorang penjajan atau tidak? Dan untuk strategi manajerinya itu kita tetap menerapkan dengan sistem yang sama. Oh iya. Bisa diceritakan sedikit dari awal buka sampai sekarang ini perubahan apa saja sih sing sudah terjadi terhadap warung kupat tahu ini, dan apakah ada hal-hal yang perlu dievaluasi untuk kedepannya agar warung makan kupat tahu ini berjalan sesuai dengan harapan keluarga? Untuk sampai sekarang ini perubahan yang telah terjadi itu bisa saya ceritakan sedikit. Dari pertama kali kita buka warung, itu kita hanya sekedar membuka warung kecil-kecilan yang berada di pinggir jalan. Kemudian lambat laun kita sudah mempunyai warung makan sendiri yang cukup dalam kualitas tempat dan pelayanannya, sehingga sampai sekarang ini kita sudah bisa membuka beberapa cabang dan mempunyai karyawan yang bisa membantu kita. Soalnya untuk pengelolaan warung yang ada beberapa cabang itu, kami tidak mampu untuk mengelolanya sendiri. Kami juga melakukan evaluasi untuk kedepannya di dalam, khususnya dalam produk kita kupat tahu itu, kita akan menyediakan beberapa tambahan menu yang dapat dikolaborasikan dengan kupat tahu tersebut, seperti tambahan telur atau makanan-makanan yang masih enak ketika kita sajikan dengan kupat tahu menu utama kita tersebut. Jadi dapat saya simpulkan bahwa usaha kuliner kupat tahu yang berada di Pengging ini sudah berdiri kurang lebih 10 tahun, dihitung dari tahun berdirinya yaitu 2012. Selama kurun waktu tersebut sudah berhasil mendirikan 2 cabang, yaitu di daerah Randusari dan di daerah Umbul Ponggok. Owner menerapkan strategi manajerial yang sama di setiap cabang yang dimilikinya. Perencanaan pengembangan bisnis kuliner kupat tahu ini kedepannya owner akan menambahkan beberapa menu pendamping yang bisa dinikmati bersama menu utama yaitu kupat tahu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.